Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumpa lagi dengan kakak. Jadi hari ini kita akan membahas mengenai pola bilangan segitiga. Nah, gimana sih kak pola bilangan segitiga itu? Apakah bentuk bilangannya segitiga atau gimana tuh? Jadi disebut dengan pola bilangan segitiga. Nah, ya, jadi bentuknya itu membentuk segitiga. Ya, segitiga sama sisi. Ya, jadi di ketiga sisinya itu sama panjang, ya kan? Nah, kenapa disebut dengan pola bilangan segitiga? Karena pola bilangan ini itu disusun membentuk segitiga. Nah, bisa kita lihat kan? Sini ada beberapa segitiga, itu setiap segitiganya bertingkat, ya kan? Naik satu, kemudian tuh ada 3, 6, 10, 15, dan seterusnya. Lalu dari mana kak yang 1, 3, 6, 10, dan 15 itu? Nah, jadi bilangan 1, 3, 6, 10, 15, dan seterusnya itu merupakan jumlah titik-titik atau kelereng, ya kita anggap kelereng, ya kan, bulatan-bulatan yang membentuk segitiga tersebut. Nah, ya, kalau kalian perhatikan nih kan, segitiga pertama itu cuma ada satu kelereng, kemudian segitiga kedua ada 3 kelereng, segitiga ketiga ada 6 kelereng, dan seterusnya. Itulah kenapa didapat jumlah-jumlah tersebut. Nah, pola bilangan segitiga ini itu juga mempunyai rumus suku ke N. Nah, rumus suku ke N dari pola bilangan segitiga ini adalah UN sama dengan N, kan, dikali N dalam kurung N ditambah 1 dibagi 2. Jadi yang harus diperhatikan di sini adalah saat kita ingin mencari suku ke N dari pola bilangan segitiga ini, yang pertama kali kita lakukan adalah mengganti N-nya dengan suku ke berapa yang ingin kita cari, ya kan? Kita ganti. Kemudian kedua kita harus operasikan terlebih dahulu yang di dalam kurung, yaitu yang penjumlahannya. Nah, ketika sudah dioperasikan, baru kita kali dengan N yang di luarnya, ya kan? Nah, jadi yang pertama kita operasikan dulu penjumlahannya, kemudian baru kita kali ke yang N ini, baru kita bagi 2. Nah, seperti itu untuk mencari suku ke N dari pola bilangan segitiga. Nah, supaya kalian lebih paham, kita langsung aja, mungkin kakak ada contohnya di sini. Nah, contohnya itu tentukan suku ke-6 dari pola bilangan segitiga. Nah, rumusnya kita masukkan UN sama dengan N dikali N ditambah 1 dibagi 2. N yang kita ganti dengan suku ke-6 karena kita ingin mencari suku ke-6, ya kan? Kemudian kita operasikan dulu yang di dalam kurung, 6 tambah 1 berarti sama dengan 7, ya kan? Jadi 7 dikali 6 dulu sama dengan 42 dibagi 2 sama dengan 21. Jadi suku ke-6 dari pola bilangan segitiga itu ada 21. Nah, contoh yang kedua itu suku ke-7. Nah, sama seperti tadi caranya, kita cari, masukkan rumusnya, kita ganti N dengan suku ke berapa yang ingin kita cari. 7, ya kan? Kita operasikan yang penjumlahannya dulu. Jadinya 8. 8 kali 7 sama dengan berapa yo? 8 kali 7 yo. Oke. Iya, betul, 56. 56 dibagi 2 sama dengan 28, ya. Jadi suku ke-7 dari pola bilangan segitiga, adalah 28. Nah, pola bilangan segitiga ini juga nantinya akan membentuk sebuah barisan bilangan. Karena kan kita sebelumnya ada belajar barisan bilangan ganjil, genap, kemudian Fibonacci, dan Pascal. Nah, barisan bilangan tersebut terbentuk dari suatu pola bilangan. Nah, ya kan, dari barisan bilangan ganjil terbentuk dari pola bilangan ganjil. Barisan bilangan genap terbentuk dari pola bilangan genap. Nah, begitu juga dengan Fibonacci dan Pascal. Nah, tidak berbeda dengan pola bilangan segitiga, pola bilangan ini juga membentuk barisan bilangan segitiga yang terbentuk dari pola bilangan segitiga. Nah, apa sih bagaimana bentuknya dari barisan bilangan segitiga tadi? Nah, ini adalah barisan bilangan yang dibentuk oleh pola bilangan segitiga. Jadi ada 1, 3, 6, 10, 15, 21, 28, dan seterusnya. Nah, ya kan, kalau kita lihat lagi seperti gambar yang sebelumnya. Nah, ya kan, ini kita lihat setiap
pertambahan suku, ya kan? Ini suku 1, 2, 3, 4, ke 5, ya kan? Itu panjang alasnya nambah 1, ya kan? 1. Kemudian suku yang kedua tambah 1. Kemudian suku yang ketiga jadinya 3. Suku keempat tambah 4. Suku kelima tambah 5. Nah, ya kan? Jadi kalau suku 6 berarti alasnya ada 6. Nah, cuma untuk menghitung keseluruhan jumlah kelereng yang ada di dalam segitiga ini, itu lebih mudah menggunakan rumus suku ke n. Nah, supaya kita tidak perlu menghitung satu-satu jumlah kelereng yang ada di dalam pola bilangan segitiga ini. Nah, jadi rumus suku ke n dari pola bilangan segitiga ini adalah UN sama dengan n dikali di dalam kurung n tambah 1 dibagi 2. Ya kan, kita operasikan dulu penjumlahannya, baru kita kali n, lalu terakhir kita bagi dengan 2. Nah, rumus ini juga berhubungan dengan rumus luas segitiga, ya kan? Kan luas segitiga itu adalah setengah dikali dengan panjang alas dikali dengan tinggi. Nah, ini mirip konsepnya dengan rumus luas segitiga. Oke, sekian dari kakak. Mohon maaf apabila ada salah kata. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.